pembelannya bagaimana, jadi hukumannya bisa ringan. Itu bisa cuma 5 tahun itu. Iya, 5 tahun separuhnya Pak. Asimilasi. Asimilasi 2,5 tahun pulang, 3 tahun lah pulang. Bisa karena masuk angin jaksanya, si pengacaranya goblok. Bukannya cepetan ini kondisikan jaksa sama hakim, Sambonya duluan merapat dulu. Kalau sudah merapat dulu, Sambo merapat dulu, ya pasti dia menang. Udah menang. Sementara kan Anda kan semua kan pada lengah kan, nggak ada yang mikirin jaksanya kan. Kamarudin pun sibuk dengan pencitraan. Dia memang nggak urusan dengan hasil vonisnya, dia nggak urusan. Dia urusannya sekarang dia dapat panggung. Bahkan sekarang aja berita-berita Kamarudin ya, ketua partai ya. Kan dibahasnya bukan sebagai lawyer tapi sebagai ketua partai sekarang. Coba liputannya itu kan bukan lawyer keluarga, tapi Kamarudin dari partai ini, dia bilang begitu kan. Udah begitu ya, ada amati deh berita-berita itu. Kacau sekali itu udah. Jadi tidak selesainya kasusnya Pak Sambo ini untungnya bagi masyarakat apa Pak? Kalau sebetulnya nggak ada untungnya apa-apa. Jadi akhirnya cuman nggak ada untungnya apa-apa. Ini kan justru pembodohan publik ini kan. Akhirnya yang rugi kan ya kita semua. Kita semua yang rugi, justru makanya saya bilang ini pengacara goblok, ya kan? Akhirnya kan korat semuanya. Dan khilafah ini kan dia berusaha dibersih-bersih, mau disingkirkan semua kan? Orang-orang minoritas yang ada di Polri ini kan mau disingkirkan semua. Iya. Makanya gini Pak. Padahal nggak salah, cuman korban kebohongannya Sambo, tapi kan dihajar semua kan, pukul rata kan. Nah, kan begitu kan, dianggap apa mafia. Apakah benar mafia? Enggak. Itu bukan mafia, bukan Sambonya adalah mafia polisi ngelawan polisi. Enggak ada itu terlalu apa ya? Terlalu lebay itu. Itu pokoknya nggak usah Sambo, nggak usah bilang mafia. Ya Napoleon Bonaparte lah, kenapa nggak dibilang mafia? Itu lebih mafia lagi itu. Jokowi terlalu memanjakan Polri sebetulnya daripada TNI. Coba boleh cek deh, anggaran buat Polri itu lebih besar daripada TNI. Sebetulnya bukan masalah anggaran, ini masalah mental, masalah moral, gitu. Kalau mau membenahi polisi itu dari akpolnya sudah dibenerin dulu, gitu. Oke, lanjut dulu. Lisawati silakan. Lalu suara kebenaran, Lisawati. Salam. Ya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Ya, kalau mengikuti perkembangan kasusnya Pak Sambo itu, kira-kira selesainya sampai kapan ya? Ya, dalam ini 180 hari harus selesai. Kan sudah ada ketentuannya 180 hari kan. Tapi kalau lihat kasusnya yang bisa istilahnya ceritanya bisa dibelit-belitkan, itu nanti kan mungkin juga bisa seperti kasusnya Pak KC itu berkembang terus akhirnya kan tetap 180 hari. KC juga 180 hari vonis itu sudah SOP, nggak bisa dirubah. Maksimum 180 hari harus sudah vonis. Entah itu dilepas, entah itu hukumannya berapapun, mau komplain, mau apa, nggak puas ya banding gitu aja. Tapi 180 hari maksimum harus selesai. Memang begitu, itu aturannya. Kalau saya coba, karena kasusnya itu kan menurut saya sulit ditebak ya, jadi jalan-jalan ceritanya ini juga berganti-ganti terus, sehingga akhirnya saya justru nanti nunggu apa sih akhirnya seperti apa, nanti nunggu proses pengadilan yang saya lihat di situ. Kecuali kalau belum ditahan, kecuali kalau tersangkanya belum ditahan, wah itu bisa bertahun-tahun. Tapi kalau sudah ditahan, itu maksimum 180 hari. Terus gitu. Bisa diperpanjang biasanya Pak? Ya kalau sudah ditahan ya 180 hari, kalau bisa dilepas, kalau terbukti tidak bersalah, kalau si jaksanya nggak bisa membuktikan si Sambo itu bersalah, ya nggak bisa ditahan.
nggak bisa dilepas. Tapi kalau dalam hal ini kan sudah ada pengakuan dan sudah ada barang bukti kan, ada pengakuan, ada barang bukti, itu sudah cukup. Jadi tetap bisa dihukum. Cuman tinggal nanti pembelaannya bagaimana. Jadi hukumannya bisa ringan. Itu bisa cuma 5 tahun itu. Iya, 5 tahun separuhnya Pak. Asimilasi. 3 Asimilasi 2,5 tahun pulang, 3 tahun lah pulang. Bisa karena masuk angin jaksanya, si pengacaranya goblok. Bukannya cepetan ini kondisikan jaksa sama hakim, Sambonya duluan merapat dulu. Kalau sudah merapat dulu, Sambo merapat dulu, ya pasti dia menang. Udah menang. Sementara kan Anda kan semua kan pada lengah kan, nggak ada yang mikirin jaksanya kan. Kamarudin pun sibuk dengan pencitraan. Dia memang nggak urusan dengan hasil vonisnya, dia nggak urusan. Dia urusannya sekarang dia dapat panggung. Bahkan sekarang aja berita-berita Kamarudin ya, ketua partai ya. Kan dibahasnya bukan sebagai lawyer tapi sebagai ketua partai sekarang. Coba liputannya itu kan bukan lawyer keluarga, tapi Kamarudin dari partai ini, dia bilang begitu kan. Udah begitu ya, Anda amati deh berita-berita itu. Kacau sekali itu udah. Jadi tidak selesainya kasusnya Pak Sambo ini untungnya bagi masyarakat apa Pak? Kalau sebetulnya nggak ada untungnya apa-apa. jadi akhirnya Cuman nggak ada untungnya apa-apa. Ini kan justru pembodohan publik ini kan. Akhirnya yang rugi kan ya kita semua. Kita semua yang rugi. Justru makanya saya bilang ini pengacara goblok. Ya kan, akhirnya kan korat semuanya. Dan khilafah ini kan dia berusaha dibersih-bersih, mau disingkirkan semua kan. Orang-orang minoritas yang ada di Polri ini kan mau disingkirkan semua. Iya. Makanya gini Pak. Padahal nggak salah, cuman korban kebohongannya Sambo, tapi kan dihajar semua kan, pukul rata kan. Nah, kan begitu kan dianggap apa mafia. Apakah benar mafia? Enggak. Itu bukan mafia, bukan Sambonya adalah mafia polisi ngelawan polisi. Enggak ada itu terlalu apa ya? Terlalu lebay itu. Itu pokoknya nggak usah Sambo, nggak usah bilang mafia. Ya Napoleon Bonaparte lah, kenapa nggak dibilang mafia? Itu lebih mafia lagi itu. Napoleon Bonaparte lebih mafia lagi, tetapi kan nggak lebay kan? Nah, karena ditempatkan pada porsinya, bahwa dia kasih makan tai, udah selesai, dia aniaya, udah selesai. Bahwa dia kena apa kasusnya Joko Chandra, red notice, selesai. Dituduhkan pada ininya, yang salah siapa? Ini, ya udah, yang terlibat siapa kena, ya udah selesai. Tapi sebenarnya mafia nggak mafia, dia bisa kuasai jaringan internasional, mafia sama saya bisa lolos begitu, red notice-nya bisa lolos kan mafia juga. Bahkan sampai hari ini aja dia belum dicopot dari polisi, belum dipecat dari polisi, itu kan mafia namanya dia kan. Berarti kan dia ditakuti sekali kan sama polisi-polisi ini kan. Kalau bukan mafia apa? Sampai hari ini masih polisi dia. Ya kan sudah jelas dia melakukan apa korupsi kan. Makanya kan kalau kita melihat kepolisian ini kan sebenarnya kan sebagai masyarakat kan sangat-sangat kecewa ya. Tapi kan keberadaannya itu sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi saya akhirnya tidak terlalu berpikir pada kasus ini. Justru kita concernnya justru ke depan ini polisi harus bagaimana. Itu yang sebenarnya perlu kita pikirkan lebih jauh kan gitu. Karena apa? Kalau enggak masyarakat sudah istilahnya sudah nggak punya kepercayaan, tapi polisinya masih dibutuhkan kan gitu. Nah, kalau saya akhirnya punya pemikiran begini, berarti untuk mengatasi solusi dari ketidakpercayaan masyarakat ini, berarti polisi itu istilahnya ya harus, kalau dulu dikatakan ada potong generasi. Kan biasanya yang membuat ulah-ulah ini kan yang generasi tua. Kalau yang bawahnya itu kan hanya manut kan gitu. Cuma potongnya sampai di mana itu yang saya juga tidak tahu. Gitu. Pada sisi lain gini, kenapa sih polisi itu kok seringkali kena kasus yang demikian? Itu kan karena tugasnya banyak, juga berat, tetapi anggarannya cuma sedikit gitu. Mereka punya tugas yang berat, tapi anggarannya disuruh cari sendiri. Karena cari sendiri, ya akhirnya mereka apa yang di depannya itu yang dimakan kan gitu.
sehingga mereka terpaksa, katakan terpaksa jual kasus, katakan gitu, terpaksa jual barang sitaan, atau misalnya katakanlah kalau ada orang yang lapor kehilangan ayam jadi kehilangan sapi kan gitu. Itu kan bagian dari cara mereka untuk mendapatkan dana agar mereka bisa melaksanakan tugas yang demikian berat itu kan gitu. Nah, akhirnya saya punya beberapa hari itu coba merenung bagaimana sih memberikan solusi agar mereka tidak terjebak pada kasus yang sama kan gitu. Saya ada berpikiran bagaimana kalau misalnya masyarakat itu membuat rekening untuk Polri. Jadi nanti anggaran dari negara juga ada, tapi masyarakat juga membuat anggaran khusus untuk Polri. Kalau misalnya kegiatannya, anggarannya kurang, bisa diambilkan dari sana kan. Nah itu nanti juga dilaporkan sebagaimana yang bisa Pak Paul lakukan itu. Sehingga kita bisa memonitor kalau anggarannya kurang, berarti masyarakat mungkin ada yang mau donasi lagi kan. Sehingga mereka tidak lagi harus pusing memikir mencari uang untuk kegiatan ini dari mana kan. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, sistem seleksi bintangnya. Ini yang kasak kusuknya kan mereka yang bisa jadi bintang itu kan memang ada kekerabatan dalam tanda petik, kekerabatan misalnya dari alumni atau mungkin alumni angkatan biasanya kan itu, atau mungkin agama dan sebagainya. Nah ini bagaimana bisa dipotong itu? Nah dasarnya yang harus benar-benar prestasi. Kalau prestasi kan sebenarnya semua sudah terlihat. Masing-masing orang kan tahu. Si A prestasinya ini, si B prestasinya ini. Nah yang prestasi tertinggi itulah yang berhak jadi Kapolri misalnya. Nah, masalahnya kan di undang-undang kan gitu. Nah kalau masalahnya di undang-undang, ya dengan kondisi daruratnya Polri ini, Pak Jokowi bisa membuat perpu. Itu yang kedua. Itu yang ketiga ya semuanya harus berguna. Jadi hal semacam ini sebenarnya kan tidak hanya terjadi di Polri. Di semua instansi mengalami kondisi yang sama, hanya saja mereka tidak terungkap. Nah karena itu ya memang harus semuanya berguna kan gitu. Tapi diawali dari Polri ini. Nah dari situ mungkin ada harapan bangsa ini bisa berguna. Kalau enggak ya berputar begitu lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Boleh saya tanggapi? Ya, Pak Iwan. Itu yang saya tahu bahwa anggaran untuk Polri itu lebih besar daripada TNI untuk di zaman Jokowi ini. Jokowi terlalu memanjakan Polri sebetulnya daripada TNI. Coba boleh cek deh, anggaran buat Polri itu lebih besar daripada TNI. Sebetulnya bukan masalah anggaran, ini masalah mental, masalah moral, gitu. Kalau mau membenahi polisi itu dari akpolnya sudah dibenerin dulu, gitu. Lah orang-orang yang kaya-kaya itu dari akpol itu mereka sudah dekat kok, mereka sudah bina kok itu, gitu. Kayak di farmasi itu, contohnya kayak di farmasi aja deh, orang sekolah kedokteran gitu, belum lulus itu udah dideketin oleh pabrik-pabrik farmasi untuk direkrut untuk sebagai nanti penulis resep mereka gitu. Sama dalam jalur polisi juga begitu gitu. Lah mereka mau naik pangkat mereka datang ke pengusaha kok minta duit kok, minta uang mereka untuk, atau paling sedikit minta rekomendasi lah kepada pengusaha supaya pengusaha kenal kepada yang atasannya. Si A mau sekolah nih, ditolongin dong, sama duit-duitnya dikasih itu. Jadi masalah mental, bukan soal anggaran. Zaman Hugeng coba bedakan dengan zaman Hugeng deh, gitu loh. Polisi jujur itu, gitu loh. Berapa sih gajinya Hugeng, gitu loh. Tapi tetap aja dia jujur gitu. Ini masalah mental, bukan masalah anggaran, Bu. Gitu. Itu aja dari saya deh, gitu. Ya, betul. Masalah mental sebetulnya ya, bukan anggaran. Ya, pendeta-pendeta juga begitu. Itu masalah mental ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Pendeta-pendeta itu udah gaji, udah duitnya udah banyak, udah gendut begitu, disuruh diakoni susah amat ya kan. Nah, ya Pak Suara langsung.